Hai Vokanisia, ketemu lagi dengan Vika di Obsesi obrolan seputar vokasi. Dan sebelum seputar vokasi akan kita bahas di sini seperti biasanya di awal 2025 kali ini kita baru aja mengudara kembali, mengudara. Ya, dan di sini sudah hadir spesial tamu kita atau narasumber kita. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi BBPP MPV Seni dan Budaya. Siapakah dia? Ini dia kita sebut bersama Bapak Sigit Purnomo SPD MPD. Ini gimana Pak di awal tahun 2025 ini Pak? Mungkin sudah sibuk dengan kesibukan Bapak atau masih adem ayam aja gitu? Nyari sibuk. Nyari sibuk Sebenarnya ya? sudah sibuk Mbak, karena di awal tahun ya sejak Januari kan kita sudah mencoba start dengan tugas fungsi kita masing-masing. Kalau saya dan tim saya di bidang fasilitasi peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan vokasi. Oke. Ya, dan Pak Sigit ini kita langsung saja kali ya di obrolan kita di materi kita kali ini. Pak Sigit sebagai Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi ya Pak ya. Nah ini sudah ada pastinya dong program-program di tahun 2025 itu gitu ya. Ya pasti, mungkin bisa disampaikan ke Vokanisia gitu seperti apa untuk program-programnya sendiri. Oke, terima kasih. Vokanisia dimanapun berada, izinkan saya menyampaikan program-program yang terkait dengan peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan di bidang vokasi atau kejuruan ya. Jadi di tahun 2025 ini memang suasananya agak beda dengan tahun sebelumnya ya, karena tahun ini ada kebijakan efisiensi oleh pemerintah sehingga kita harus menyesuaikan. Tetapi secara umum, secara keseluruhan sebenarnya kita tidak keluar dari fungsi utama kita. Hanya kita harus berkreasi untuk merubah strategi, merubah desain terkait dengan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin secara rinci kami sampaikan untuk sasaran kita akan menyasar satu yang utama dan menjadi ciri khasnya kita di BBPP MPV Seni dan Budaya ya, yaitu kita akan melaksanakan pelatihan atau yang sekarang kita namakan upskilling reskilling guru kejuruan SMK. Nah ini untuk tahun ini akan kita adakan. Tetap ada berarti sebagaimana tahun yang lalu tetap ada. Tentu ini enggak dengan efisiensi terus kita libur sama tidak. Sekali nggak ada kegiatan gitu ya. TUSI harus tetap berjalan. Iya. Di samping kita tetap mendukung program efisiensi, tapi TUSI lembaga tetap harus jalan. Ya, dan menarik sekali tadi Pak Sigit menyebutkan tentang efisiensi ya. Iya. Nah, dari adanya kebijakan efisiensi ini, apakah itu berdampak? Maksudnya gini, untuk kegiatan-kegiatan di sini, kalau sebelumnya mungkin di tahun-tahun sebelumnya ya diadakan yang begitu wow gitu ya, maksudnya emang bener-bener itu ya luar biasa di seni budaya yang adanya kegiatannya. Nah, sekarang untuk tahun ini gimana Pak? Oke, untuk tahun ini kalau kita tentu pasti berdampak karena kalau pepatah Jawa mengatakan jar basuki mawa biaya ya. Jadi segala sesuatu harus butuh biaya. Nah, ini karena ada penurunan tingkat pembiayaan, tentu kita menyesuaikan. Tetapi yang perlu kita pegang di sini adalah kualitas jangan turun, tapi kuantitas boleh gitu ya. Kuantitas boleh, maka untuk tahun ini untuk jumlah sasaran kita tentu berkurang dibanding tahun yang kemarin. Nah karena sasaran berkurang tentu dalam rangka menjaga kualitas tadi, maka untuk sasaran kita prioritaskan yang paling membutuhkan. Misalnya guru SMK ya untuk upskilling reskilling, kita akan menyasar guru-guru yang mungkin kita utamakan yang kemarin belum pernah ikut pelatihan atau sudah lama tidak ikut pelatihan. Jadi bukan yang sudah pelatihan disertakan lagi. Jadi kita sifatnya skala prioritas. Karena ini sifat kuotanya kan sangat terbatas itu tadi ya, dari efek dari efisiensi itu sendiri ya. Dan termasuk durasi. Oh gitu. Durasinya kita juga mungkin setengah dari yang kemarin. Dikurangi juga? Iya, karena kalau tahun yang lalu kita bisa 1 bulan dengan desain 15 hari penguatan di Balai, kemudian 15 hari di Dudi ya, dunia usaha dunia industri. Nah untuk kali ini nanti di Dudi kita hanya 5 hari, sisanya nanti dengan moda daring plus penguatan di Balai secara luring. Oh, seperti itu ya. Jadi tetap diadakan, tapi itu tadi ya menyesuaikan juga ya. Iya, tentu demikian. Dan selain dari kegiatan-kegiatan itu yang berhubungan dengan fasilitasi peningkatan kompetensi, untuk kegiatan-kegiatannya selain itu
Apalagi Pak? Ya, untuk tahun ini kita juga akan melakukan pendampingan kurikulum. Nah, tentu untuk materinya kita akan menyesuaikan yang kekinian ya. Kalau di tahun kemarin kita masih hiruk pikuk dan kurikulum merdeka, gitu ya. Nah mungkin nanti ada penguatan-penguatan baru, kita masih menunggu materi secara yang terstandar dari pusat ya. Pendampingan kurikulum ini kita lakukan, kita datang ke sekolah. Jadi bukan kita mengundang guru ke balai, karena kalau kita mengundang kan perjadinya lebih banyak. Lebih ringan kalau kita ngirim satu orang ke satu sekolah, gurunya bisa satu sekolah ikut semuanya. Ikut semua ya. Iya. Jadi seperti itu nanti desainnya. Padahal kalau sebelumnya dari sekolah kita undang ke sini gitu. Iya. Nah, ini kebalikannya jadinya. Iya. Untuk ya karena tadi efisiensi tadi ya Pak. Efisien, tapi kita maunya efektif. Malah justru gitu ya. Bisa ini semuanya ya, guru-guru bisa tercakup semuanya yang ada di sekolah itu betul. ya. Oke. Ya, dan Pak untuk kegiatan di tahun 2025 ini itu dari ini kan sekarang udah masuk ke bulan kedua ya. Iya. Nah itu apakah sudah dimulai atau mungkin kapan nanti akan ada dimulainya untuk program-program di tahun 2025 ini? Kalau program yang berbasis anggaran dari APBN kita memang belum mulai. Hari-hari ini kita baru melakukan persiapan. Bahkan mungkin besok pagi kita akan melakukan, besok pagi hari Kamis ya, tanggal 20 Februari kita akan melakukan workshop penyusunan rencana operasional. Baru akan kita susun program-programnya ya. Kemudian kalau program yang sifatnya tidak menggunakan APBN sudah beberapa terlaksana. Jadi kita memfasilitasi permintaan dari luar yang ingin pelatihan di sini di BPMPV Seni dan Budaya dengan biaya mereka, sudah beberapa sudah kita jalankan. Oke. Dan yang di bawah FPK itu apa aja sih Pak untuk ininya? Apa namanya? Ya, kalau program-program ininya. Kalau di FPK itu kita satu yang saya katakan tadi adalah peningkatan kompetensi guru kejuruan. Kemudian kita juga menyasar instruktur di LKP, itu lembaga kursus. Gitu ya. Kemudian kita juga menyasar kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian juga guru umum. Guru umum juga. Ruang lingkupnya seputar itu. Itu dari kemarin-kemarin tetap itu semuanya? Iya, kemarin juga kita melakukan itu semuanya. Dan tahun ini juga semuanya tetap dilibatkan, tetap di ini juga atau ada yang dikurangi mungkin gitu? Ada yang dikurangi. Ada juga, ya. Jadi untuk kita belum tahu perkembangan berikutnya nanti ya, karena ini nampaknya masih cukup stabil, cukup dinamis ya, belum stabil, dinamis. Kita masih berpikiran semua bisa kita lakukan. Tetapi kalau berdasarkan anggaran yang terbaru ini memang untuk kepala sekolah yang sekarang disebut kepala satuan pendidikan, kemudian pengawas sekolah yang sekarang disebut pendamping satuan pendidikan itu untuk saat ini ternyata dananya tidak tersedia gitu. Gitu. Untuk tahun ini. Tapi kita berharap siapa tahu nanti ada perubahan di pertengahan tahun sehingga semuanya tetap kita jalankan. Tetapi kita akan mencoba menawarkan ke dinas-dinas pendidikan di semua provinsi. Mungkin di setiap daerah punya anggaran ya untuk peningkatan kompetensi mereka. Nah ini kita akan tawarkan dengan skema kerjasama. Sistemnya kerjasama gitu. Jadi biar tetap program-program yang ada, yang sudah ada di sini seperti sebelum-sebelumnya bisa tetap dilakukan gitu ya Pak ya. Jadi efisiensi nggak ngaruh ya Pak ya? Ya ngaruh. Ngaruh. Tapi kan nggak ngaruh, ini tetap jalan gitu. Tidak menghentikan. Gitu. Tidak menghentikan, tetap jalan terus kan. Ya, nah kalau tadi untuk program-program itu yang dari dana ya, gitu ya. Terus ada nggak mungkin dari dari Pak Sigit ini ya selaku dari ketua tim dari fasilitasi peningkatan kompetensi dari seni budaya gitu, mungkin melakukan atau mengadakan semacam program yang di luar dengan penggunaan dana itu mungkin ada. Ya tadi sudah saya singgung, jadi nanti kita akan bekerjasama dengan tim kerja sistem informasi dan kemitraan ya. Gitu. Yang, jadi mereka punya tusi untuk membangun jejaring dengan pihak-pihak lain, beberapa instansi, dinas pendidikan. Nah, kalau itu kan tidak menggunakan dana APBN yang jadi tidak berbasis DIPA itu tidak tadi. di DIPA kita, tapi kita berharap ada sharing anggaran dengan mereka untuk meningkatkan kompetensi pendidikan tenaga pendidikan di masing-masing provinsi gitu. Oke, sip. Ya, dan untuk berikutnya dari Pak Sigit sendiri harapannya. Ya. Dengan ini kan ya emang ngefek banget ya dengan adanya kebijakan efisiensi ini ya. Ini dari Pak Sigit sendiri harapannya nanti untuk ke depan seperti apa Pak?
tentu semua orang kalau ditanya harapan ke depan lebih baik gitu kan. Lebih baik ya. Nah, Tapi dari terkhusus efek. dengan TUSI BBPPMPP Seni dan Budaya, saya sangat berharap bahwa apapun kondisinya, tugas fungsi lembaga tetap jalan. Tetap jalan. Secara kualitas jangan sampai berkurang, mungkin secara kuantitas karena ini terkait dengan anggaran ya itu ada pengurangan itu umum, tapi kita harus melihat skala prioritas. Jadi Tetap yang utama yang kita utama. laksanakan. Jadi harapan saya kalau saya rangkai dengan kata yang singkat, kualitas tetap terjaga, tugas fungsi lembaga tetap berjalan dengan baik. Oke, luar biasa sekali. Ya, itu tadi Vokanesia kita sudah tahu sedikit banyak ya tentang program-program dari seni budaya ini yang dibawa langsung oleh di sini sudah kita hadirkan Pak Sigit ya. Sudah kita hadirkan Pak Sigit selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi BBPP MPV Seni dan Budaya. Tadi sudah disampaikan sama beliau tentang program-program di 2025 seperti apa, kemudian juga yang berkaitan dengan kebijakan efisiensi seni budaya bagaimana dalam menyikapi begitu ya Pak ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa tidak tetap program kegiatan tetap jalan terus gitu ya Pak ya. Tetap jalan terus. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, pokoknya semangat terus ya Pak Sigit ya. Dan juga untuk ini semua yang ada di seni budaya ya, pokoknya tidak pengaruh ya. Biarpun sebenarnya ngaruh gitu, tapi nggak pengaruh, tetap semangat terus ya Pak ya. Betul. Nah itu tadi, mudah-mudahan aja nanti harapan kita seluruh program-program yang sudah direncanakan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Begitu ya Pak Sigit ya. Dan mungkin Pak Sigit ada yang mau disampaikan untuk Vokanesia yang saat ini menyaksikan begitu? Oke, terima kasih Vokanesia dimanapun berada. Apapun kondisi kita sebagai insan di Vokanesia, kita harus tetap semangat. Kita tingkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Luar biasa, boleh tepuk tangannya. Iya, ini kita hari ini terima kasih banget Pak Sigit Sama-sama. sudah berkenan hadir di sini ya di sela-sela kesibukan Pak Sigit yang pastinya luar biasa di awal-awal tahun gini ya. Betul. 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 Ini pokoknya kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Sigit sudah berkenan hadir di sini. Sehat selalu untuk Pak Sigit, Terima kasih, sukses selalu sama-sama. untuk Pak Sigit. Semua program-program nanti Amin. berjalan dengan lancar gitu sesuai dengan yang diharapkan ya untuk lembaga kita tercinta BBPP MPV Seni dan Budaya. Oke. Baik, Vokanesia, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Sigit Purnomo SPD MPD, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi BBPP MPV Seni dan Budaya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan Vokanesia, jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast kita Obsesi, obrolan seputar vokasi. Oke, dan Pak Sigit, kita untuk mengakhiri acara ini jangan lupa kita langsung salam Vokasi. Vokanesia gini. Ya, salam vokasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.